Halo Libra, apa kabar? Semoga teman-teman yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Libra semua dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kita akan bacakan energinya kamu untuk bulan September ya, untuk asmara. Tapi ingat, ini tidak bisa resonate buat teman-teman semua ya yang berzodiak Libra. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif. Kalau tidak resonate berarti bukan energinya kamu ya, jadi bijaksanalah dalam menyikapi. Energi juga bisa bersifat kebolak-balik ya, vice versa. Dan kita sekarang langsung bacakan aja. Di sini kartunya udah kita tebar ya. Kita punya Three of Swords, ada Four of Swords, kemudian Page of Pentacles, ada Eight of Pentacles, Four of Pentacles, kemudian Ten of Cups, dan di sini ada Queen of Cups. Oke. Kalian bisa dealing dengan Cancer, Pisces, Scorpio, kemudian Gemini, Libra, Aquarius. Bisa dealing dengan sesama Libra ya, dan juga Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Tapi ini bisa hanya energi saja ya. Jadi kalaupun zodiaknya tidak tersebut di sini pun bisa. Pokoknya sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kalian masing-masing. Oke. Di sini yang saya lihat untuk kamu saat ini yang kamu rasakan, kamu dalam satu proses perjuangan ya. Perjuangan untuk mungkin memulihkan hati kamu yang sakit. Di sini ada Three of Swords ya. Ada rasa sakit hati, kecewa, patah hati. Bisa kalian ini udah putus dengan pasangan kalian, dengan seseorang yang kalian pikirkan ya. Dan mungkin saat ini kalaupun kalian belum putus ya, mungkin saat ini kalian nggak ada komunikasi ya, saling ngeblokir gitu juga bisa di sini. Karena ada patah hati ini biasanya mungkin kalian udah hubungannya udah berakhir gitu ya, udah putus lah istilahnya gitu. Dan kamu kayaknya lagi dalam satu proses healing gitu ya, perjuangan untuk diri kamu menyembuhkan sakit hati kamu ya. Saat ini mungkin kamu lagi istirahat, refleksi diri ya. Kamu masuk ke dalam diri, dan di sini Page of Pentacles ini mungkin kamu sedang mengamati gitu ya. Belajar dari situasi yang terjadi ya, ataupun kamu menjadikan masa lalu kamu ya itu sebuah pelajaran buat kamu. Jadi kamu di sini ingin fokus ke masa depan kamu, ke arah yang jauh lebih bagus gitu ya. Dan bisa saja di sini kamu mulai satu bisa kamu pindah ke tempat baru juga bisa di sini ya. Yang saya lihat mungkin kamu karena berusaha untuk melupakan ya masa lalu atau healing ini, mungkin kamu pergi ke tempat baru gitu ya, istilahnya kamu nggak mau berada di tempat lama gitu. Mungkin kalau di tempat yang lama mungkin kamu akan ketemu dia terus gitu, dan kamu nggak mau kayak gitu, nanti keinget dia terus, keinget dia lagi kayak gitu. Jadi di sini bisa dibilang kamu berusaha untuk move on dan memulai kehidupan kamu yang baru seperti itu ya. Tapi mungkin baru ya, kayak healing kamu itu masih dalam proses gitu. Jadi kamu mungkin belum benar-benar move on kayak gitu istilahnya ya. Dan untuk dia di sini juga aku merasakan dia juga sedih juga ya, ada rasa kecewa juga di sini ya. Dia juga kayak mungkin dia fokus ya, memfokuskan mungkin memfokuskan lah istilahnya ke hal karir gitu ya. Jadi untuk tidak tenggelam gitu ya ke dalam perasaan dia gitu, atau masalah dia dengan kamu yang dimana kalian udah putus atau berpisah ini gitu. Dia juga sedih, dia juga galau di sini ya. Dia masih cinta di sini, masih sayang, masih sering rinduin kamu, masih sering mikirin kamu, sama kayak kamu juga di sini masih
kadang sering mikirin dia juga gitu loh ya, seperti itu. Dia baper gitu, mungkin kamu cuek dia cuek gitu ya, kayak nggak berusaha gitu loh untuk mungkin memperbaiki, nah kayak gitu ya. Jadi kalian ini tenggelam dalam perasaan masing-masing atau fokus dengan diri masing-masing kayak gitu. Dan dia di sini juga kayak fokus dengan finansial atau karirnya ya di sini, untuk kestabilan kondisi keuangan dia gitu ya. Mungkin dia ingin stabil dan sehingga untuk kedepannya dia memperolehkan kesuksesan gitu ya. Jadi kalau finansialnya stabil, keuangannya stabil, karirnya stabil gitu kan, masa depan yang dia impikan itu bisa tercapai gitu. Misalkan dia di sini ingin menikah atau berkomitmen gitu, itu kan bisa udah siap gitu ya di suatu sisi gitu. Dari segi keuangan mungkin dia ingin mempersiapkan untuk hal itu gitu ya. Misalkan dia punya menikah, punya anak, dan punya rumah, nah kayak gitu loh, punya keluarga, nah seperti itu. Tapi di sebalik dia bekerja itu keinget kamu gitu ya, seperti itu. Itulah yang membuat dia tuh kayak baper, sedih terus gitu ya. Dia juga sakit hati di sini, dia juga patah hati istilahnya ya. Dan aku lihat dia sepertinya stuck gitu loh ya. Dia berusaha untuk memulihkan hatinya dia, tapi sepertinya nggak berhasil gitu ya. Ketika dia ingat kamu, ketika dia pikiran kamu, itu membuat hatinya tuh sakit gitu ya. Dia stuck juga sama kamu, tapi dia hanya menyimpannya di dalam hati gitu. Dia tidak menunjukkan gitu sama kamu, mungkin dia tidak menunjukkan, jadi kayak mungkin terlihat cuek gitu ya. Dia hanya memendamnya sendiri gitu loh, perasaannya itu gitu ya. Stres iya ada gitu, makanya di sini kayak dia sedang berjuang gitu ya untuk tidak mengingat kamu lagi gitu ya, untuk istilahnya move on ya dari sakit hati, dari patah hati gitu loh. Karena ketika kepikiran kamu, keingat kamu, itu membuat hatinya sakit gitu, sedih, kecewa, galau gitu ya. Sepertinya di sini dari segi keuangan atau finansial juga dia kurang bagus ya, seperti itu ya. Makanya dia juga fokus ke hal itu gitu ya. Tapi setelah di sini lama ya dia melakukan hal itu kok nggak berhasil gitu. Dan di sini dia mulai melihat ya, dia mulai melihat seperti masuk ke dalam diri gitu loh ya, mencoba mempelajari ya di sini tentang perasaannya ke kamu, kok dia masih mikirin kamu gitu, perasaannya ke kamu kok juga nggak hilang-hilang, nah kayak gitu. Sehingga di sini yang saya rasakan, dia ingin ketemu sama kamu, mungkin dia ingin menghubungi kamu gitu ya. Dia ingin ketemu sama kamu, dan bahkan yang aku rasakan mungkin di sini dia ingin menawarkan kamu hubungan yang komitmen atau serius gitu ya. Mungkin sebelumnya tuh kayak sebelumnya ya, energi sebelumnya mungkin hubungan kamu dan dia itu kayak biasa-biasa aja gitu ya. Seperti itu, biasa-biasa aja. Di sini mungkin belum ada terlalu ke arah yang berkomitmen gitu loh istilahnya. Sedangkan atau bisa jadi di sini
ya belum ke arah yang lebih serius gitu. Mungkin dia belum siap ya dari segi keuangan ya, yang seperti saya bilang tadi, mungkin dia mengalami masalah keuangan, atau bisa kamu di sini ya, jadi bisa vice versa gitu ya. Sehingga di sini kamu kecewa dengan yang dia lakukan ya, makanya kayak kamu juga kayak belajar ya pengalaman masa lalu, karena di sini kamu tahu ya yang kamu inginkan tuh hubungan yang serius, yang berkomitmen gitu. Jadi ketika kamu rasa dia tidak ngejalanin hubungan dengan kamu serius gitu ya, itu kayak udahlah, mengakhiri saja gitu loh, kayak kamu tuh menolak gitu loh istilahnya. Nah, bisa vice versa ya gitu, menolak untuk serius, untuk komitmen gitu istilahnya, kayak gitu. Pokoknya salah satunya ada yang kayak gitu sehingga hubungannya terputus gitu ya gitu. Tapi di sini berlahan-lahan dia mulai belajar ya, bisa dia ya yang mungkin tidak terlalu fokus gitu ya memperhatikan keinginan kamu atau gimana gitu ya, karena dia juga mungkin mengalami masalah gitu ya. Jadi sehingga untuk ke arah yang lebih jauh itu dia belum siap gitu. Mungkin dari segi mental juga belum, dari segi finansial, karir, keuangan itu juga belum gitu. Ya, bisa vice versa gitu. Dan di sini dia ingin sekali ketemu sama kamu ya. Dia ingin menawarkan hubungan yang serius, bisa ini hubungan yang dimulai lagi dari awal ya. Karena dia sebenarnya nggak ingin kehilangan kamu ya, seperti itu. Tapi di sini ada ketakutan dia juga ya, dia takut kalau kamu nanti menolak dia gitu. Kalian sama-sama stuck sebenarnya ya. Mungkin kalian saat ini diam-diaman, nggak ada komunikasi ya, tapi kamu berusaha untuk memulihkan hati kamu ya, karena mungkin ada yang ngeblokir lah gitu ya istilahnya, ataupun gak diblokir ya, kayak dia mungkin mutusin kamu gitu ya, sehingga kamu merasa dia tidak mencintai kamu gitu, atau dia diemin kamu, kemudian kamu blokir komunikasi atau mutusin dia karena di pikiran kamu dia cuek gitu ya, dia nggak peduli sama kamu kayak gitu ya. Tapi di sini dia perlahan-lahan kayaknya belajar ya, dia bisa belajar gitu loh dari koneksinya dengan kamu saat kamu dan dia nggak ada komunikasi ini ya. Dia mencoba untuk mempelajari kenapa sih kok sampai seperti ini, perasaan dia sama kamu kok nggak berubah-ubah juga gitu ya. Dia lagi mendalami itu istilahnya ya. Dan dia juga bertanya-tanya ya, apakah hubungan ini masih bisa diperbaiki lagi gitu ya, karena dia stuck, dia ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu, di sini ingin ketemu kamu ya, seperti itu, ingin ketemu sama kamu, ingin mungkin berencana ya, di sini berencana untuk hubungan jangka panjang gitu ya, serius, karena di sini mungkin dia bisa belajar ya, dia bisa melihat ada masa depan bersama kamu gitu ya. Kalian pernah bahagia bersama di sini. Bahkan mungkin kamu yang nawarin untuk berkomitmen dengan dia gitu. Tapi dianya mungkin belum siap gitu. Jadi mungkin sebelumnya dia kayak pengen udah jalanin aja dulu, yang penting kita bersama bahagia gitu. Kayak gitu. Ya. Tapi ya kemudian ada hal yang tak terduga mungkin terjadi sehingga kalian putus gitu ya, ataupun cuman kalian dalam fase jeda saat ini gitu ya. Tapi ini membuat kalian masing-masing sama
menyadari gitu, dua-duanya saling menyadari. Dan sepertinya juga mungkin dari pihak kamu juga ada perubahan gitu ke arah yang positif. Efeknya di dia juga sama ke arah yang positif gitu, yang dia di sini nggak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan ya, Queen of Cups, dia masih galau baper. Mungkin di sini dia akan bicara ya, speak up. Di sini juga ada Page of Pentacles, dia mungkin ingin message ya, kabar baik gitulah istilahnya untuk kamu. Jadi mungkin dia ingin ngajakin kamu ketemu gitu. Dan kita lihat dari oracle-nya ya, di sini ada separation ya, kalian udah berpisah di sini, sepertinya memang udah putus ya, hubungan kalian udah berjarak. Dan di sini ada romantic feelings ya, tapi perasaan kalian nggak berubah satu sama lain gitu ya. Bisa kamu bisa dia, tapi karena ini di pihaknya dia ya, yang saya rasakan karena itulah dia ingin kembali, ingin komunikasi lagi sama kamu, ingin ketemu kamu, karena perasaan dianya ke kamu nggak berubah seperti itu ya. Dia masih punya rasa sayang, rasa cinta ya, di sini Queen of Cups, rasa rindu gitu ya. Tapi gimana lagi gitu, dia nggak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, hubungan udah putus, nah kayak gitu ya. Tapi di sini dia akan memberanikan diri ya untuk bicara sama kamu ya, Ace of Swords di sini ya, bicara tentang kebenaran. Mungkin sebelumnya dia gengsi ya, dia nggak mengakui perasaannya ke kamu seperti itu, nggak nunjukin gitu. Makanya ketika hubungan kalian ada masalah, mungkin dia nggak apa ya, nggak bertahan gitu, nggak mempertahankan kamu gitu, membiarkan kamu pergi seperti itu. Dan di sini ada rekonsiliasi ya, akan ada pertemuan, dia ingin ketemu sama kamu. Oke, seperti itu. Oke, bisa vice versa ya. Dan di bottomnya oracle di sini ada passion ya, yang saya rasakan kalian dua-duanya mungkin masih punya perasaan yang sama ya gitu. Tapi untuk beberapa di sini untuk beberapa ya, nggak semua, kayaknya kamu udah bisa move on gitu loh ya, kayak udah mulai sesuatu hal yang baru gitu ya, kayak fokus kamu ke depannya gitu. Untuk beberapa seperti itu ya, kamu udah nggak ini gitu, nggak stuck di sakit hati kamu gitu. Karena di sini Page of Pentacles ini kayak kamu tuh udah bisa belajar gitu dari pengalaman kamu di masa lalu gitu ya, dan kamu berubah ke arah yang lebih baik di sini seperti itu. Ya, tapi untuk beberapa di sini kayaknya juga saat dia saat dia mungkin nawarin hubungan yang lebih serius gitu, misalkan dia ngajakin balikan, itu kayaknya juga ada beberapa yang kayaknya seneng banget gitu loh ya, kayak ngerasa apa ya, yang dialami selama ini itu kayak ada, kayak bisa memetik hikmahnya gitu, ada hikmahnya gitu. Kalau nggak dipisahkan dulu, mungkin dia nggak akan serius kayak gitu loh istilahnya. Dia nggak akan sadar gitu, dia nggak akan sadar betapa pentingnya diriku buat dia, nah, kayak gitu lah istilahnya ya. Tapi ya kembali ke masing-masing ya, mau diterima atau tidak ya, itu terserah. Yang jelas di sini yang saya rasakan untuk energi pesannya seperti itu ya. Dia akan ngajakin kamu ketemuan ya, bahkan mungkin menawarkan hubungan yang serius gitu ya,
bisa ke arah komitmen, ya bisa ke arah komitmen, meskipun kalian memulai hubungan dari awal tapi ada ke arah kesana gitu loh ya, jangka panjang gitu, rencana ke sana gitu. Karena di sini ya dia masih punya perasaan, ya perasaan dia ke kamu nggak berubah gitu. Oke. Passion di sini juga semangat ya, ada semangat gitu ya. Ya, this could be the one ya. Kamu mungkin juga merasa gitu di sini. Dan give your relationship a chance ya. Bagi kesempatan dalam hubungan ini lagi ya, untuk beberapa mungkin ya akan memberikan kesempatan dalam hubungan ini lagi karena kalian berdua masih punya perasaan yang sama ya. Di sini force kalian sama-sama stuck gitu ya. Di sini ada Four of Swords, di sini Four of Pentacles. Dia takut kehilangan kamu ya, sedangkan kamu di sini masih sering mikirin dia, tetap mikirin dia gitu. Dan ketika memikirkan dia, hati kamu tuh kayak ngilu gitu ya, terasa seperti ditusuk-tusuk, nah kayak gitu. Sama, dia juga galau gitu, dia juga sedih gitu ya, sama-sama di sini ya. Cuman mungkin kamu berlahan-lahan ya, berproses ke arah yang jauh lebih baik. Kamu bisa menyadari sesuatu gitu, kamu bisa menjadikan sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu itu ya, yang kamu alami itu sebagai satu pelajaran ya. Di sini kamu lagi mempertimbangkan ya, mempertimbangkan kembali gitu loh istilahnya, hubungannya dengan kamu ketika dia kembali nanti untuk ketemu gitu. Tapi di sini yang jelas yang saya rasakan ada ke arah yang lebih positif ya, untuk beberapa seperti itu, merasakan satu kebahagiaan ya, yang selama ini mungkin ngerasa kayak nggak ada bahagianya, sedih gitu ya, tapi akhirnya bisa melihat gitu bahwa ada kebahagiaan untuk kalian berdua ya dalam hubungan itu, seperti itu. Oke. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Libra. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Terima kasih, sampai jumpa.